Paus Fransiskus, terpilih sebagai Paus ke-266 pada 13 Maret 2013, telah menjadi salah satu pemimpin Katolik paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah gereja modern. Sebagai Paus pertama dari Amerika Latin dan anggota Serikat Yesus, gaya kepemimpinan dan pandangannya yang progresif telah menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan internal gereja maupun masyarakat luas. Video ini akan membahas beberapa kontroversi yang muncul selama masa kepausannya dan merenungkan dampaknya terhadap gereja Katolik. Reformasi dan kebijakan ekonomi. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah komitmennya terhadap reformasi ekonomi. Dalam ensikliknya yang terkenal, Evangelii Gaudium, ia mengkritik keras kapitalisme yang tidak terkendali dan menyerukan perhatian lebih terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Paus menyebut bahwa yang terjadi saat ini adalah sebuah sistem ekonomi global yang membunuh, mencerminkan pandangannya terhadap sistem ekonomi yang seringkali mengabaikan martabat manusia. Paus Fransiskus juga mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan melalui ensiklik Laudato Si. Dalam dokumen tersebut, ia menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif untuk melindungi bumi dan menyerukan tindakan segera terhadap perubahan iklim. Pandangan ini, meskipun mendapat dukungan luas dari kelompok-kelompok lingkungan, juga menimbulkan kritik dari kalangan bisnis dan politik yang merasa bahwa sikap Paus terlalu berlebihan atau tidak realistis. Isu keluarga dan seksualitas. Kontroversi lain yang muncul dalam kepausan Paus Fransiskus berkaitan dengan isu keluarga dan seksualitas. Dalam sinode keluarga yang diadakan pada tahun 2014 dan 2015, ia mendorong gereja untuk lebih inklusif dan memahami terhadap keluarga dalam berbagai bentuknya. Dokumen akhir dari sinode, Amoris Laetitia, menyoroti pentingnya belas kasih dan fleksibilitas dalam pendekatan gereja terhadap umat Katolik yang mengalami situasi keluarga yang rumit, termasuk perceraian dan pernikahan kembali. Paus Fransiskus juga telah menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap komunitas LGBTQ. Meskipun secara doktrinal gereja masih tidak mengakui pernikahan sesama jenis, ia menekankan perlunya penghormatan dan kasih sayang terhadap individu LGBTQ. Pernyataan seperti, "Siapa saya untuk menghakimi?" mencerminkan upayanya untuk menciptakan suasana inklusif dalam gereja, meskipun hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan konservatif yang mengkhawatirkan penyimpangan dari doktrin tradisional. Skandal pelecehan seksual. Masalah pelecehan seksual di dalam gereja adalah salah satu isu paling sensitif dan mendesak yang dihadapi oleh Paus Fransiskus. Meskipun ia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti mendirikan Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak di tahun 2014, kritik tetap muncul terkait bagaimana gereja menangani kasus-kasus pelecehan. Beberapa kritikus merasa bahwa tindakan Paus Fransiskus dalam menangani skandal ini masih kurang tegas dan lambat. Misalnya, kasus Kardinal Theodore McCarrick yang melibatkan tuduhan pelecehan seksual, dirasa berjalan lambat meskipun pada akhirnya, Paus Fransiskus membentuk investigasi terhadap kasus yang telah terjadi 50 tahun yang lalu ini. Pada Juli 2018, McCarrick menjadi orang pertama yang mengundurkan diri sebagai kardinal sejak 1927. Paus Fransiskus menangguhkan McCarrick dari semua tugas kepastoran pada bulan Februari 2019. Meskipun terlambat, Paus Fransiskus telah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis pelecehan di tubuh gereja Katolik. Paus menyoroti tantangan yang dihadapi gereja ini dalam memastikan keadilan bagi para korban. Dialog antaragama. Sebagai seorang Paus yang lahir dari tradisi Jesuit, Paus Fransiskus sangat menekankan dialog antar agama. Ia telah aktif dalam mempromosikan perdamaian dan pengertian antar umat beragama, seperti yang terlihat dalam kunjungannya ke Timur Tengah dan pertemuan dengan para pemimpin Muslim, Yahudi, dan agama lainnya. Dialog ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan kerjasama lintas agama. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan umat Katolik yang khawatir bahwa dialog tersebut dapat mengaburkan doktrin Katolik. Tantangan bagi Paus Fransiskus adalah menyeimbangkan antara tetap teguh pada ajaran gereja dan menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas keagamaan lainnya. Refleksi dan masa depan. Kontroversi yang mengiringi masa kepausan Paus Fransiskus mencerminkan perubahan signifikan dalam gereja Katolik dan tantangan yang dihadapinya di abad ke-21.
Sikap dan kebijakannya yang progresif mencerminkan upaya untuk membawa gereja lebih dekat dengan realitas modern dan kebutuhan umat yang beragam. Di masa depan, Gereja Katolik akan terus diuji oleh bagaimana ia menanggapi isu-isu global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Selain itu, tantangan internal seperti reformasi struktural dan penanganan skandal pelecehan seksual akan tetap menjadi prioritas. Kepemimpinan Paus Fransiskus menunjukkan bahwa meskipun gereja mungkin bergerak lambat, perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual dan moralnya. Paus Fransiskus telah membawa angin segar dan kontroversi ke dalam gereja Katolik dengan pendekatannya yang humanis dan inklusif. Terlepas dari berbagai kritik, banyak yang melihatnya sebagai figur yang berusaha untuk menghidupkan kembali semangat kasih Kristiani dan menempatkan gereja pada jalur yang relevan dengan tantangan zaman. Seperti semua pemimpin besar, warisan Paus Fransiskus akan berdampak jangka panjang dan akan memperlihatkan kemampuan gereja untuk berkembang dalam dunia yang terus berubah. Demikian video singkat mengenai sepak terjang Paus Fransiskus yang dinilai kontroversial. Silahkan like, komen dan subscribe untuk konten berikutnya. Sampai jumpa.